Prestasi bulu tangkis Indonesia terpuruk di Piala Thomas. Sistem pembinaan diminta dibenahi. Usut kasus geng motor yang menewaskan sejumlah orang di Jakarta, polisi gelar rekonstruksi. Berikan gerasi untuk terpidana narkoba Syapel Korbi, Presiden akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selamat sore saudara, menemani sore Anda sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya telah kami siapkan. Di antaranya Timnas Indonesia Selection yang akan bertanding melawan Inter Milan petang ini. Dan beragam respon dari sejumlah kalangan atas wacana pencalonan Ibu Negara Ani Yudhoyono. Bersama saya Jati Dharma, inilah Liputan 6 Petang selengkapnya. Saudara, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjennya Edi Baskoro Yudhoyono dijegat massa pendukung Gubernur Maluku Utara Taib Armain di Bandara Sultan Baabullah Ternate. Panasnya suasana membuat keduanya mengamankan diri di bandara sebelum kemudian kembali ke Jakarta. Anas Urbaningrum dan Edi Baskoro Yudhoyono sebenarnya datang untuk membuka musyawarah daerah Partai Demokrat setempat. Akan tetapi belum sempat sampai di tempat acara, keduanya dihadang massa pendukung Taib Armain di bandara. Massa bahkan sampai merangsek hingga ke runway bandara, mengejar Anas dan rombongan DPP Partai Demokrat yang menyertainya. Pendukung Taib Armain menolak kedatangan DPP karena dinilai hanya akan memuluskan langkah lawan politik Taib Armain untuk mendongkelnya. Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Taib Armain, memang menuding ada konspirasi antara pengurus DPP dengan lawan politiknya itu hingga terjadi dualisme musyawarah daerah. Saudara, wacana pencalonan Ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai calon presiden 2014 dari Partai Demokrat ditanggapi beragam. Meski Ani Yudhoyono sendiri menolak berkomentar mengenai wacana pencalonannya ini. Pemilu 2014 makin dekat. Belum ada figur calon presiden yang kuat dari Partai Demokrat untuk menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah 2 kali terpilih. Nama sejumlah kader Demokrat bahkan tercoreng kasus dugaan korupsi. Wacana pencalonan Ani Yudhoyono sebagai calon presiden pun digulirkan sejumlah politisi Demokrat. Sebagai petinggi partai PDI Perjuangan yang selama ini mengusung calon presiden wanita, Taufik Kemas masih menanti sikap SBY terkait wacana pencalonan istrinya itu. Saya rasa kita nggak boleh ikut campur itu. Masalah betul, Demokrat betul itu ya. Kita lihat Pak SBY dukung nggak? Sampai sekarang kan. Yang tadi dimaksud itu memang mengarah. Sebelumnya Presiden Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat memang pernah menegaskan keluarganya tidak akan maju sebagai capres. Istri dan anak-anak saya juga tidak akan mencalonkan Presiden 2014. Beberapa hari lalu, Ibu Negara Ani Yudhoyono juga menolak berkomentar soal wacana pencalonan dirinya itu. No comment gitu. Saya kira nggak tepat waktunya bertanya-tanya seperti itu. Kalau apresiasi dari masyarakat, barangkali bisa Mas nanti tanyakan sendiri kepada mereka-mereka yang ada di sekitar rumah pintar itu. Pencalonan penerus dari kalangan keluarga bukan hal baru di Indonesia. Dari manapun calon yang maju diharapkan tidak hanya demi kemenangan partai semata. Yang penting dia bisa memimpin. Dari mananya, sumbernya bervariasi. Tapi pastikan bahwa yang dimunculkan oleh partai bukan semata-mata untuk memenangkan kursi. Menurut Anies Baswedan, yang penting janji politik pada rakyat bisa ditepati. Baby Grace dan Agus Woto melaporkan dari Jakarta. Kita ke informasi lain saudara, karena terancam bubar, ratusan pendukung klub bola Persitara Persatuan Sepak Bola Jakarta Utara siang tadi mendemo perusahaan di kawasan Jakarta Utara yang selama ini dianggap tidak peduli hingga klub bola Persitara tidak memiliki dana setelah dana dari APBD dihentikan. Putus asa klub kesayangannya menuju kebangkrutan karena tidak ada lagi dana operasional. Ratusan pecinta bola Persitara Persatuan Sepak Bola Jakarta Utara siang tadi mendemo beberapa perusahaan di Jakarta Utara yang dianggap tidak peduli dengan Persitara.
Sejak tidak mendapatkan lagi dana dari APBD, praktis kegiatan Persitara terus menurun, bahkan sudah 3 bulan gaji pemain Persitara tidak dibayar, karena tidak ada sumber dana untuk membiayai kegiatan Persitara. Karena terancam bubar, ratusan pecinta Persitara ini meminta perusahaan di sekitar Jakarta Utara untuk ikut membantu pendanaan. Selama ini menurut pengurus Persitara, perusahaan besar di kawasan Jakarta Utara tidak peduli. Kita ke Papua, saudara. Kota Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, kini bagai kota hantu. Tak ada aktivitas pemerintahan, pendidikan maupun ekonomi, menyusul pertikaian terkait pemilu kada yang telah memakan korban jiwa 47 orang sejak Agustus tahun lalu. Beginilah suasana kota Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Perang berkepanjangan sejak Agustus 2011 telah menewaskan 47 orang. Selain itu, ketakutan membuat Ilaga bagai kota hantu. Semua aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan lumpuh total. Hanya 2 kelompok yang bertikai saja yang terlihat di setiap sudut jalan memegang berbagai senjata tradisional mereka untuk mengantisipasi serangan dari pihak lawan. Anak-anak pun dilibatkan dalam perang ini. Pejabat Bupati mengaku telah memerintahkan semua pegawainya untuk menjalankan tugas namun tak diindahkan. Pemerintah juga telah membentuk tim perdamaian yang memediasi kedua kelompok. Pertentangan antara kelompok Elvis Tambuni dan Simon Alom pecah menyusul rekomendasi Partai Gerindra. Guna mengusut tuntas peristiwa kasus geng motor di Jakarta beberapa waktu lalu, Kepolisian Jakarta Utara pagi tadi menggelar rekonstruksi. 3 tersangka dan 4 saksi dihadirkan dalam rekonstruksi yang berisi 24 adegan. Rekonstruksi digelar di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, MC, AK, dan AS, dihadirkan dalam rekonstruksi ini. Sebanyak 4 saksi juga hadir untuk memperagakan 24 adegan, yang dimulai dari senggolan antara mobil Avanza dengan sebuah truk di Jalan Benyamin Sueb. Kejadian inilah yang kemudian memicu provokasi massa, yang ketika itu berada di lokasi kejadian hingga membuat Kelasi Arifin meninggal dunia. Rekonstruksi berjalan sekitar 2 jam dan diharapkan bisa mengungkap kasus pembunuhan akibat aksi massa. Mulai adanya kerempetan antara mobil Avanza dan kontainer. Selanjutnya masing-masing pelaku mempunyai peran dan masing-masing ada yang menyetop kendaraan. Akibat daripada menyetop kendaraan itu ada ketersinggungan antara korban dengan salah satu pelaku. Sehingga diprovokasi oleh salah satu PSK atas nama PS, sehingga masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian terprovokasi. Kasus tewasnya Kelasi Arifin inilah yang kemudian memicu aksi geng motor yang lebih luas 13 April lalu. Sehari usai tewasnya Kelasi Arifin, tiba-tiba sekitar 200 orang menggunakan motor dan berpita kuning menyisir sejumlah tempat di Jakarta. Awalnya, geng motor ini melakukan serangan di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok dan sempat merusak Mapolsek Metro Tanjung Priok. Mereka kemudian bergerak ke 7-Eleven di Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Sejumlah orang ini pun kocar-kacir dianiaya geng pita kuning. Terakhir mereka menyisir sejumlah orang di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Dalam kasus ini seorang warga tewas dan sejumlah motor rusak terbakar. Dedan Yulianes melaporkan dari Jakarta.